terbentuk tahun 2007 akhir. Waktu aku habis keluar dari Wisma MMUGM, itu saya putuskan mau kerja sendiri gitu loh. Nah, terus yang terlintas itu kan saya nggak bisa kerja apa-apa tuh. Ya bisanya cuman melayani orang. Akhirnya dari apa yang pernah saya lakukan, ilmu-ilmu yang ada itu, ya udah, aku bikin trotoar. Jadi saya mau kenalkan satu konsep yang tadinya hanya ada di resto, cafe, hotel, fine dining tuh mau tak bawa ke semua lapisan masyarakat dengan harga yang tentunya terjangkau. Nah dari situ saya berpikir apa ya, mungkin mocktail. Akhirnya saya berpikir dari mocktail atau minuman campuran tidak beralkohol dulu, saya mulai bawa ke jalan. Dengan harapan semua orang bisa menikmati dengan harga yang tentunya terjangkau. Trotoar merupakan sebuah nama bar kecil yang ada di pinggir jalan. Berbeda dengan bar umumnya, menu yang disuguhkan dari trotoar berbahan dasar dari soda, bukan alkohol. Ya, jadi minuman yang waktu itu saya bikin tuh mungkin dulu belum banyak ya. Jadi waktu itu saya bikin tuh trotoar earthquake. Trotoar earthquake itu awal mulanya apa ya? Jadi mocktail orisinil trotoar. Selain trotoar earthquake kan ada international mocktail. Jadi international mocktail itu minuman campuran tidak beralkohol yang memang sudah ada di resto, cafe, hotel, jadi lazim. Jadi ada Virgin Pina Colada, ada Shirley Temple, itu juga saya masukkan. Berbagai macam pilihan minuman yang ada di trotoar tentunya dapat dikonsumsi oleh siapa saja dan yang lebih penting sangat menyegarkan. Selain penyajiannya yang sangat menarik, masing-masing dari setiap minuman yang ada di trotoar ini memiliki filosofi dan makna di dalamnya. Oke, jadi buat saya kan minuman-minuman ini kan mempunyai arti ya. Ya minim ada filosofinya ya. Jadi misalkan kayak Freedom Explore. Freedom Explore itu kan pencarian, aslinya itu kan pencarian kebebasanku ya. Pencarian kebebasan tiap manusia yang nggak mau dipres gitu loh, mau bebas, ya maksudnya mau bebas, mau ngapain nggak mau diatur gitu aja. Sama seperti negara itu kan maunya merdeka, nggak mau negara itu dijajah. Jadi makanya isinya mungkin ya sedikit banyak itu agak sehat, dia simpel, campurannya cuman coklat sama yogurt. Nah itu kan saya harap dengan campuran itu kan orang jadi sehat. Orang mau berjuang itu kan harus sehat dulu, itu aja. Kemudian misalkan rock and roll. Rock and roll itu hubungannya sama jiwa. Jiwa siapa ya? Jiwa saya. Jiwa saya yang kadang menggebu-gebu cepat ya, atau kadang agak pelan. Ya istilahnya jiwa, termasuk jiwa kebebasan juga misalkan ya. Kemudian yang terakhir itu tadi unlimited perfection. Unlimited perfection, butterfly whisper ya. Ini butterfly whisper. Butterfly itu kan kupu-kupu. Whisper ini kan berbisik. Jadi dia pengen menceritakan gimana tuh. Dulu ada ulat ya. Ulat itu kan dulu dia berjalan. Ulat itu jelek ya, atau berbulu. Orang takut ya, takut mau pegang, mau ngeliat aja takut. Kemudian ulat itu berpikir, wah kenapa ini kok aku ya toh dijauhi sama orang. Akhirnya ulat itu berdoa. Ya mungkin permohonannya didengar ya toh sama Allah. Akhirnya oh ya udah kamu tetap berdoa, ya toh kamu tetap berdoa. Kemudian Allah tadi mungkin mengubah bentuk ulat tadi itu menjadi kepompong dulu ya. Jadi kepompong toh. Nah, dalam waktu dia menjadi kepompong itu kan dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Jadi mungkin bulu-bulunya yang kecil-kecil banyak itu ya toh dirajut jadi sayap.
kaki-kakinya yang panjang itu mungkin diubah jadi apa, itu kan merasakan kesakitan yang luar biasa. Hingga akhirnya dia menjadi kupu-kupu, dia terbang, orang-orang yang tadinya ngelecehin dia, takut sama dia, jadi tertarik, weh ada kupu-kupu, bagus mau menangkap. Itu kan filosofinya kan sama seperti manusia juga, manusia berusaha seperti itu. Dulu orang ngelihat trotoar itu takut gitu loh, apa tuh ini? Wah kayak bar misalkan, wah kayak Jack Daniel misalkan gitu. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Saya tuh tetap punya visi misi agar minuman saya bisa diterima semua orang. Akhirnya kemudian orang mulai tahu, ngerasain enak. Wah iya konsepnya bagus. Sampai akhirnya orang ya istilahnya ada yang pengen franchise atau branding buat buka di mana, di Jakarta, di Pekanbaru, mana-mana. Tapi kan karena memang jiwa saya tetap bebas, saya mungkin menolak halus ya. Sama seperti anak kuliah juga, Butterfly Whisper ini kan sekarang belum kelihatan ya knowledge-nya, skill-nya. Nanti kalau skill-nya udah kelihatan tuh nanti berlomba-lomba dari perusahaan-perusahaan mana tuh mungkin juga akan, oh ya udah kamu kerja di sini. Itu mungkin sedikit banyak filosofi Butterfly Whisper. Jadi harapan saya nama-nama minuman ini selain memotivasi saya juga memotivasi ya semua orang, itu aja. Paling enak sih. Cara nikmatinnya kita minum kan bersama teman-teman. Misalkan yang trotoar earthquake tadi ya, yang trotoar earthquake itu kan tercipta ya waktu awal-awal trotoar berdiri ya. Itu pengen menceritakan apa ya, namanya waktu itu saya trauma tadi. Traumanya apa ya, karena gempa Jogja itu kan 2006 ya. Sementara saya bikin minuman itu 2007. Jadi waktu saya minum minuman campuran yang saya bikin itu kan ya saya merasakan seger aja. Seger kemudian ada rasa kayak sparkling, kayak apa? Kayak merinding gitu loh di tenggorokan itu. Nah, dari situ saya teringat, wah ini rasanya kok kayak gempa gitu ya. Ya kebetulan karena masih ya deket-deket masih trauma dengan adanya gempa Jogja, akhirnya saya bikin minumannya itu trotoar earthquake atau gempa bumi trotoar. Jadi maksud saya bikin nama earthquake itu bukannya mengerikan ya, bukan mengerikan, tapi agar ya kita tuh lebih siap untuk menghadapi ya semua kenyataan yang ada, itu aja. Kesan pesan saya kepada ya maksudnya pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang lalu lalang di trotoar atau sudah atau belum menikmati trotoar, ya saya berharap apa ya, saya mencoba mempersembahkan yang terbaik aja buat mereka gitu loh. Jadi ya minim sudah mencoba mocktail aja itu sudah satu kebanggaan buat saya ya, tanpa harus ke fine dining atau tempat-tempat yang harganya mungkin lebih mahal. Kalau masalah rasa ya silakan aja dicoba. Kemudian ya pesannya semoga minuman-minuman saya ya, seperti tadi Rock and Roll, Freedom Explore, ada Unlimited Perfection, itu juga bisa memotivasi ya, memotivasi pelanggan-pelanggan, apalagi anak-anak muda itu biar lebih siap menghadapi hidup. Karena belajar itu kan nggak harus kita belajar dari sekolahan ya, dari kuliah, tapi kita bisa juga belajar dari pengalaman hidup orang lain. Jadi itu saja.